Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, masih seputaran ternak ayam ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini berapa ayam peliharaan saya. Ini si Jenggerwila, terus ini ada kelabu ya, bekangon, yang ini coklat, ini bekakoi. Sekarang ayam ini udah campur-campur. Oke teman-teman, sore hari ini kita nggak ngobrol luas secara teknis tentang ternak ayam, tapi mungkin kita ngobrol dikit seputaran konflik antara dua legenda perayaman di media sosial, khususnya media sosial di Indonesia ya teman-teman. Tentunya kita semua mengenal baik Antoni Putra Martadipura atau Antoni PJF, ataupun juga Ruby Pakoi. Dua-duanya adalah orang yang terkenal di media sosial, khususnya bagi penghobi perayaman di negeri kita ini ya teman-teman. Nah, mereka beberapa waktu belakangan ini terlibat konflik ya, terlibat perseteruan gitu kan. Yang jelas memang asal muasalnya mereka ini berkonflik, berseteru ini memang bibitnya sudah lama, karena dulu Antoni Martadipura ini pernah membuat konten tentang Katuranggan Sisi Anak ya teman-teman, tentang Sisi Anak itu kan, yang mana kemudian dibantah ya. Kemudian Ruby Pakoi dengan argumen tertentu. Saya pikir udah selesai ya masalah ini, karena memang kejadiannya udah lama, udah mungkin berapa tahun yang silam, tapi tampaknya masih menyimpan luka ke Antoni Martadipura atau Antoni PJF. Yang jelas terakhir kemarin panas juga ya konfliknya, asal muasalnya kita nggak ngerti. Yang jelas Antoni Martadipura mengeluarkan statement bahwasanya Ruby Pakoi sebagai pengimpor tuh katanya cuma sekali doang katanya ke Thailand gitu kan. Nah ini sebetulnya juga berbahaya ya, karena kalau kemudian Ruby Pakoi nggak sesuai apa yang dibicarakan oleh Antoni Martadipura, tentunya bisa berbalik kan gitu kan, bisa dianggap berita bohong ya. Kalau betul-betul Ruby Pakoi punya dokumen, kemudian dia juga pernah berapa kali di Thailand gitu kan, tapi memang kemudian memang semuanya merembet sampai kemudian tentang pemberian baking soda dan air jeruk nipis pada ayam yang luka gitu kan. Terus kemudian tentang ayam yang namanya Rembo, yang katanya galak, yang kemudian disejajarkan sama Antoni Martadipura dengan ayam-ayam yang di kampung ya, yang katanya memang hobi ngabruin ngabru-ngabruin orang gitu kan. Dan kemudian panjang lah, semakin melebar sampai kemudian tentang sindiran tentang penghasilan Ruby Pakoi yang dulu katanya menurut Antoni kabarnya sampai 1 miliar segala per bulannya ya. Yang jelas titik kulminasinya hari ini sampai puncaknya ya. Kemudian Ruby Pakoi juga sepertinya dia nggak terima ya ketika kemudian dia dipojokkan secara personal oleh Antoni Martadipura gitu kan, sampai kemudian menyatakan sudah menyerahkan kasus tadi ya ke penasihat hukumnya atau pengacaranya ya gitu kan, yang mana juga Antoni Martadipuranya justru tidak takut ya dan menyatakan nggak mau minta maaf tuh ini kan. Dan kemudian puncaknya hari ini Antoni Martadipura ya kemarin memang sudah sempat saling tantang menantang gitu kan. Hari ini Antoni Putra Martadipura melayangkan tantangan balik ya tentang uji ternakan gitu, uji kualitas ternakan antara Ruby Pakoi gitu dengan Antoni Martadipura dengan nilai T tertentu ya. Nah kita sebagai supporter, sebagai penghobi perayaman ya, namanya ya pengen tahu juga gitu kan, karena memang kalau kita tahu kan Ruby Pakoi ini memang terkenal di pemain kontes ya teman-teman, dengan segudang pialanya yang berjejer kalau dia bikin konten ya kan. Yang saat ini sedangkan Antoni lah pemain pro gitu kan, yang ini tentunya akan seru. Tapi terlepas dari itu saya pikir sebetulnya baiknya namanya kita sesama penghobi nggak perlu kemudian sampai memanas gitu kan, memanas nggak sampai kemudian memuncak gitu kan. Kita sama penghobi ada baiknya memang saling menghormati gitu kan, saling menghargai gitu kan, karena memang sama-sama kita
tinggal di platformnya YouTube gitu kan. Kalau mau ada yang melarang orang tertentu bikin konten ya mungkin yang melarang itu ada baiknya adalah yang punya tempat, yaitu pihak yang punya tempat adalah YouTube sendiri. Tapi memang hari ini kita menunggu-nunggu. Saya juga merasa aneh karena kemudian ketika resmi Anthony Martha Dipura semakin menggebu keluar di media sosial untuk melakukan tantangan pada Ruby Pakoy, kita tunggu-tunggu Ruby Pakoy nggak muncul kontennya, nggak ada jawabannya. Kita nggak ngerti apakah dia kemudian masih berunding dengan penasihat hukumnya tentang langkah-langkah selanjutnya yang akan dia lakukan. Tapi yang jelas kita semua menunggu ya. Ini memang merupakan babak baru di dunia perayaman Indonesia. Kalau dulu pernah Anthony Putra Martha Dipura terlibat kasus yang mirip-mirip dengan itu dengan Dokter Ayam atau Aji Satria Pasaribu, pernah juga sedikit ada selek dikit dengan pakar Katurangan yaitu Ricky Ricardo Simanjuta. Ini kasus-kasusnya saat ini berseberangan dengan Ruby Pakoy, dan kita sebetulnya menunggu Ruby Pakoy ya jawabannya atas konten-konten yang masif dibikin Anthony. Yang jelas kalau kemudian nggak direspon, saya sendiri berpendapat bahwasannya ini akan sangat merugikan Ruby Pakoy, karena Ruby Pakoy ini punya popularitas tersendiri, punya penggemar yang banyak. Dia itu kalau di Telegram, grup Telegramnya rame ya, yang nonton selalu banyak, ayamnya laku laris gitu kan. Dia juga produksi obat-obatan tentang ayam kayak tonik segala macem lah gitu kan. Tentunya kalau ini nggak direspon oleh Ruby Pakoy gitu kan, pastinya juga akan mempengaruhi popularitas dan tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan ya, marketing daripada produk-produk dia memang yang kaitannya dengan tentunya perayaman gitu teman-teman. Yang jelas kita berharap sebetulnya ya damai aja. Mungkin kalau ada tes kualitas ternakan gitu aja, kita berharap damai, tapi ya itu balik terhadap masing-masing ya teman-teman. Lagi-lagi kita saat ini menunggu respon daripada Ruby Pakoy ya. Ruby Pakoy yang sampai dengan hari ini belum memberikan respon atas konten-konten yang dibuat oleh Anthony Martha Dipura ya, yang semakin masif gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau menurut teman-teman seperti apa, silahkan komen di bawah. Untuk saya sendiri, saya netral ya sebagai penghobi perayaman. Saya nggak begitu tertarik dengan kasus hukumnya. Kita menunggu akhir daripada cerita ini. Oke, gitu teman-teman. Matur nuwun.